Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Komandan Brigif 13, Bapak Letnan Kolonel Infanteri TNI Juan Pranata yang terhan, yang saya hormati Ibu Ketua, Ibu Wakil Ketua dan seluruh Ibu Persid dan Pak Brigif 13, para perwira, bintara, tamtama serta hadirin semua yang berbahagia. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, sehat mental, sehat spiritual, juga sehat finansial. Tiada kata yang lebih indah selain ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini, kita berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan yang sejuk, sejuk pikiran, sejuk jiwa kita. Cuaca juga dari kemarin sejuk ya, bahkan dingin, Tapi alhamdulillah dengan kumpulnya kita di sini, ini menghangatkan jiwa dan diri kita, sehingga di siang ini kita bisa merebut hikmah-hikmah daripada apa yang ingin kita diskusikan atau kita sajikan di waktu siang ini. Salawat juga salam kepada baginda yang mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia, suri tauladan, panglima yang bijaksana, pemimpin yang sejati, perwira, Rasul juga pengabdi ya, untuk umatnya, Masya Allah. Rasul contoh pemimpin yang paripurna, pemimpin yang gagah perkasa, pemberani, dan mudah-mudahan karakter dan sifat Rasul ada pada kita semua. Amin. Kalau tadi disebutkan bahwa TNI pengabdian kepada Indonesia, negeri tercinta, dan begitu juga kami sebagai para dai juga sama, kita juga sama-sama mengabdi supaya Indonesia berkemajuan, Indonesia bangkit, Indonesia hebat, terutama menyambut Indonesia Emas 2045. Amin ya Rabbal. Maka sebelum menjadi emas itu tentunya perlu diasah dulu. Kalau golok sembelih itu diasah, dijaga, dirawat, ditata dari saat ini. Tapi saya pribadi yakin dengan adanya di Brigif ini tentunya penataan pendidikan itu sudah jauh-jauh sebelum hari, sehingga kami melihat dari wajah-wajah yang terang benderang bercahaya. Sinarnya dari sini bercahaya. Alhamdulillah. Ini luar biasa, Masya Allah. Tenang, sejuk. Kesini ini yang kedua kali. Yang kedua kali, alhamdulillah, dulu waktu subuh ya. Subuh baik ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah, saya pribadi di Jakarta di Gatot Subroto juga pernah sempat mengisi 2 kali bersama Persid, bersama khusus itu ibu-ibu yang nama juga Persid khusus ibu-ibu ke sana se-Indonesia. Alhamdulillah, ada yang di Zoom di rumah dan ada yang offline di tempat, alhamdulillah. Dan kehangatan dan kebahagiaan tentunya tercurah dalam hati saya pribadi khususnya. Baik, hadirin rahimakumullah, puji yang menjadi pembuka kajian ini kita serahkan, kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat juga salam kepada baginda yang mulia Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah pertanyaan yang selalu ditanyakan ini setiap kali kajian. Sekarang itu Bu, sekarang ini adalah zaman yang begitu canggih. Kalau istilah Sunda itu zaman toel. Do you know toel? Ya.
Yes. Zaman toel. Bu ya, toel bu. Ingin beli baju tinggal toel. Beli celana tinggal toel. Beli sepatu tinggal toel. Beli motor tinggal toel. Duitnya mana? Jangan toel aja. Duitnya juga harus ada. Tapi yang pertanyaannya begini, kok sekarang itu zaman begitu canggih, begitu hebat. Bahkan sekarang itu ada yang namanya mobil, taksi tanpa supir. Ada ya? Bahkan Tesla itu sudah menemukan semacam itu. Ikuti mobil yang di depan. Mobil yang depan ke kanan, ikut ke kanan. Ke kiri, ikut ke kiri ya. Mobil ke WC, ikut ke WC. Itu sudah seperti itu. Bahkan di luar negeri sudah ada. Pesan taksi masuk ke dalam, tidak ada supirnya. Ini mana supirnya? Ditutup, jalan sendiri begitu. Kalau di Indonesia belum ada. Karena kalau di jalan tol mungkin bisa, tapi kalau di jalan-jalan seperti kita ini belum bisa karena situasi dan kondisi. Mungkin berapa tahun lagi itu sudah ada terjadi. Sekarang zaman canggih, zaman hebat. Tapi pertanyaannya, kok zaman canggih tetapi kita masih bisa melihat banyak orang yang masih gelisah, galau, gundah gulana, yang masih cemas gitu ya, khawatir. Maka saya itu sering dipanggil, kemana tuh sering dipanggil Ustadz anti galau. Sering saya ada buku juga, alhamdulillah. Boleh buku ini? Ya, ini mohon izin. Ini ada buku, nanti bisa mungkin jadi door prize ya, ya buat salah satu di sini atau ya nanti saya kasihkan, terserah mau di door prize atau mau di mana. Ini aku sudah tidak galau. Aku sudah tidak galau, alhamdulillah. Ini sudah terbit dan saya sudah 3 buku dan ini buku yang ketiga, dan mohon doa. Ini buku yang keempat sedang dalam proses bersama beliau juga. Kita punya lembaga namanya YPPI, Yayasan Praktek Psikolog Indonesia, cabang Tasikmalaya. Mohon doa mudah-mudahan yayasan ini semakin maju. Amin. Yayasan ini juga sama dalam rangka pengabdian untuk masyarakat, supaya masyarakat semakin hebat, mentalnya semakin kuat, spiritualnya kuat. Kita menggali dari mental juga spiritual. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan tadi diungkapkan. Ya, kenapa zaman semakin canggih? Dimudahkan, betul tidak? Sekarang dimudahkan. Mau belajar buka YouTube, betul ya? Di YouTube, bahkan di TikTok. Bahkan sekarang cenderung orang-orang itu lebih hafal lagu TikTok daripada sholawatan. Kalau sudah kalau sholawatan. Ya. Kenapa? Karena dimudahkan. Zaman semakin mudah dan ini tahun sekarang. Makanya kalau kita tidak bisa mengimbangi 2045 kita masih jalan di tempat, tidak bisa mengimbangi, maka kita akan tertinggal. Zaman keemasan itu adalah zaman yang serba canggih. Kalau istilahnya itu disrupsi, disruption era. Disrupsi itu adalah zaman percepatan. Dulu itu mau daftar ke kampus itu harus jajar antri. Sekarang tidak. Sekarang itu tinggal klik online saja, betul ya? Klik saja sekarang. Mau apapun klik saja. Dagang 24 jam bisa di TikTok, tinggal klik, tinggal klik, tinggal klik. Nah maka ketika zaman begitu cepat, sedangkan SDM manusianya terlambat, ini yang kita khawatirkan. Itulah yang terjadi ketika disebutkan zaman canggih, tetapi kok masih banyak yang galau, banyak yang cemas, yang gelisah. Betul apa tidak? Mohon izin, boleh saya praktekkan? Ada satu yang ingin saya praktekkan. Mohon izin, boleh tangannya diginikan semuanya? Dibuat lingkaran, Bapak dan Ibu, dibuat lingkaran. Oke, letakkan 10 cm di depan mata. Oke, letakkan 10 cm di depan mata. Putarkan searah jarum jam. Putarkan searah jarum jam. Boleh ya? Putarkan searah jarum jam. Ya, lebih cepat lagi. Kalau jamnya dari Arab di sini ya. Ini kita Indonesia di sini aja. Lebih cepat. Lingkaran ini letakkan di dagu, cepat. Iya, stop, jangan diubah, jangan diubah, jangan stop diubah. Ya Allah, Bapak. Ini paling depan gini aja. Aduh, maaf. Ini gimana mau bahagia? Aduh. Dagu yang mana dagu? Oh, kenapa di sini?
detik tidak sadar ya. Sepersekian detik tidak sadar. Apa yang terjadi? Inilah yang namanya percepatan pola pikir, percepatan apa yang disebut dengan disrupsi itu. Yang terjadi adalah mohon izin hati-hati terhadap apa yang dilihat. Karena 80% apa yang dilihat itu mempengaruhi diri kita. Tadi kita buktikan secara nyata dan jelas gamblang dalam waktu yang tempo yang cepat-cepatnya. Ketika perintahnya jelas ya, simpan di dagu, jelas ya, simpan di dagu. Tetapi karena yang Bapak sekalian Ibu lihat itu adalah contoh di depan, di dagunya di atas, saya meletakkan di atas, maka yang diikuti apa yang dilihat, ya, yang diikuti apa yang dilihatnya itu. Maka 80% apa yang dilihat itu adalah yang diikuti, ya. Sehingga kenapa sekarang banyak yang galau, banyak yang gelisah? Karena yang dilihatnya adalah tayangan tontonan yang galau-galau. Yang dilihatnya yang gelisah, yang cemas, itu yang di luar. Tapi kalau di sini insya Allah, kalau kita melihat dari pimpinan yang tertinggi, kita melihat begitu tegas, begitu luar biasa tegas, tentunya akan memberikan setruman yang luar biasa ya. Tetapi di balik itu, ketika kembali lagi kepada diri kita masing-masing, maka hati-hati terhadap apa yang dilihat. Sekali lagi 80% apa yang dilihat berpengaruh. Sehingga kita akan melihat Indonesia emas, bahkan bukan 2045, 2024, 2025 pun kita bisa menjadi Indonesia yang emas. Amin ya Rabbal. Syaratnya apa? Berikan, perlihatkan sesuatu yang positif. Masya Allah ya. Kalau kami melihat di sini, insya Allah dari pendidikan, dari karakteristik, habitual, kebiasaan, ini kebiasaan yang positif. Karena sehat itu sehat fisik, sehat mental, juga sehat spiritual. Fisik harus sehat. Ini untuk menjadi emas. Satu Muharram, ini Rasul itu satu Muharram kan sejarahnya begini. Ketika Umar bin Khattab ingin memberikan penanggalan, wahai sahabat, kalau dari luar agama orang lain itu sudah ada penanggalan. Nah kita ini malu, kita umat Islam dari dulu sudah ada, tapi kita belum ada tanggal nih. Bagaimana? Ada yang mengusulkan, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau satu Muharram ini, tahun baru Islam ini dari pasca wafatnya Nabi? Waduh, dipikir, gak bisa. Kenapa? Masa wafatnya Nabi lalu kemudian dirayakan? Gak bisa. Bagaimana kalau kelahiran Nabi? Pikir lagi, gak bisa. Sayyidina Ali akhirnya menjawab diri, ya Amirul Mukminin, bagaimana jika hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah? Wah, ini masuk akal, ini bisa diterima. Maka salah satu karakter pemimpin adalah ketika menerima masukan dari bawahannya, dari siapa? Dan Nabi Muhammad atau waktu itu Amirul Mukminin Umar bin Khattab menerima dari Ali bin Abi Thalib. Siap, ini bagus, ini luar biasa. Akhirnya muncullah satu Muharram tahun baru hijrah ini dari hijrahnya Nabi Muhammad Mekah ke Madinah. Pak, kira-kira perjuangan hijrah dari Mekah ke Madinah biasa saja atau berat? Luar biasa. Luar biasa. Berat luar biasa. Pengorbanannya harus ada. Maka ada 3 syarat ketika kita ingin menjadi maju, menjadi hebat, menjadi emas, Indonesia bangkit. 3 syaratnya. Nah, berapa Pak? 3. 1, harus mau belajar. Mau apa Pak? Belajar. Perwira tamtama dari atas ke bawah. Ini semua kalau seluruh rakyat Indonesia mau belajar, maka insya Allah Indonesia akan maju. Negeri akan menjadi bangkit. Kita lihat bagaimana dulu Jepang itu bangkit luar biasa pasca dibombardir Hiroshima Nagasaki. Luar biasa, kenapa? Mereka mau belajar. Indonesia pun kalau mau bangkit, kita di sini khususnya Tasikmalaya, umumnya Indonesia negara mau bangkit, maka satu syaratnya harus mau belajar. Belajar itu mendapatkan ilmu, betul? Ilmu dalam bahasa Arabnya sama, ilmun. Ilmu itu ada berapa huruf Pak? Ilmun ada berapa huruf? Ain, lam, terus mim. Sifat orang pembelajar itu harus seperti huruf ilmu. Oke, baik ya. Ain, satu huruf ain. Ain itu karakternya bagaimana? Selalu calawak. What is the meaning calawak? Apa calawak ya Pak?
Maaf, terbuka, selalu terbuka. Maka seorang pembelajar Indonesia ingin maju itu harus seperti ain terbuka. Belajar A, belajar B, belajar C, tidak pernah merasa kenyang untuk belajar ilmu. Kalau kami dulu di pesantren belajar nahwu sorof, belajar imriti, jurumiyah, kairani, belajar kijan, belajar safina. Setelah itu belajar lagi. Maka apalagi para perwira TNI yang dibarengi dengan penjaga garda terdepan untuk Indonesia aman, damai, sejahtera, maka harus terisi. Jadi ilmu mengisi apa yang ada di atas. Di mana Pak? Di atas. Apa di atas? Kepala. Kepala butuh isi, isinya adalah ilmu. Mohon izin, mohon maaf, karena semua itu butuh isi, Bu ya. Semua itu butuh isi. Listrik gogoakan, apa gogoan? Listrik menjerit, butuh isi. Apa isinya? Token. Dompet juga butuh isi. Apa isinya? Fulus. Fulus alias uang. Karena memang kita butuh doa. Setelah ada banyak doa, banyak dunia. Belum tentu duit. Ya, butuh uangnya. Bahkan jiwa kita, diri kita pun butuh isi. Apa isinya? Ruh. Betul? Ruh. Kalau manusia sudah tidak ruh, maka meninggal, wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lemari, ibu, lemari butuh isi. Apa isinya? Baju yang berjengjeng. Bikin rumah butuh isi. Apa isinya? Perabotan rumah. Betul? Maka hati kita butuh isi, namanya zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sesuatu tidak ada isinya, dia ibarat botol. Botol tidak ada isi akan terbuang. Maka tentara TNI ini harus betul-betul diisi, harus ada isinya. Yakin, karena saya yakin insya Allah di sini ada isi, kajiannya ada, sholatnya terjaga, kemudian ilmu-ilmunya terjaga. Kita perlu isi. Kalau sudah tidak ada isinya, seperti botol yang dibuang isinya, lepas begitu saja. Hati perlu isi. Tadi namanya apa? Zikrullah. Ya sama-sama. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Mohon maaf, ada yang suka mancing? Banyak ya? Yang nikmat mancing itu apa? Strike-nya. Tarikannya. Kalau istilah Sunda itu kurunyut. Apa? Kurunyut. Swing, tom, kurunyut. Nah, kurunyut tarikan. Tumew. Nah, gitu ya, tumewnya. Itu yang nikmatnya. Maka dizikir bukan perkara ucapannya, bukan perkara kalimatnya, tapi yang nikmat dizikir adalah ketika sudah tertarik ke dalam hati, la ilaha illallah. Di sini sudah ada nyantol, ada di dalam hati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka itu akan mengubah diri kita. Maka selain fisik diisi, otak diisi, maka ini harus terisi. Maka bagaimana kita menjadi emas? Indonesia 2045 menjadi Indonesia yang emas, diantaranya adalah harus terisi. Satu, mau belajar. Nah itu ya tadi ya, diisi. Kemudian naik ke atas, otak pun harus diisi. Mohon izin Pak, sekarang itu zaman 3R. Zaman apa? 3R. Tahu 3R? R. 3R apa Bu? Zaman 3R apa? 3R itu zaman rodat, rumsing, dan rungkat. Zaman apa? Rodat, rumsing, rungkat. Coba kita lihat karakter anak pada zaman sekarang. Anak ditanya, Dek, berapa rukun Islam? Apa jawabannya? Kamu nanya. Zaman sekarang kamu tanya-tanya. Itu zaman begitu luar biasa. Maka zaman sekarang kalau kita lihat anak ya, apa mainannya? HP lagi, HP. Saking cintanya sama HP, bangun tidur pun yang pertama dibuka apa? HP. Mata. Mata. Udah keras ya, masa begitu? Ini saking canggihnya. Saya kira di sini mata begini. Baru setelah buka mata buka. Oh, satu HP baru.
selimut gitu. Ya, Masya Allah, itulah disrupsi. Bukan tidak apa-apa, bukan masalah. Wah Ustaz, itu kan gak apa-apa karena teknologi. Memang betul. Tapi tadi kita bisa praktekkan di awal. Kita sudah mempraktekkan tadi apa? Ketika menyimpan dagu di atas ya. Apa yang dilihat itu 80% yang mempengaruhi diri kita. Maka kita harus berani belajar. Kenapa mau belajar? Kita itu Pak, hidup itu jengkalan. Apa Pak? Jengkalan. Lihat di sini ya. Dijengkal dari atas ke bawah. Perhatikan. Dari atas ke bawah dijengkal. Dari otak kepala dijengkal ke bawah ada apa? Mulut. Dari mulut ke bawah Bu dijengkal ada apa? Ada dada. Di balik dada ada hati. Dari dada ke bawah ada perut. Dari perut ke bawah ada situ. Ada apa? Situ. Sumber hawa sumber syahwat. Mohon maaf, kita lihat dari atas ke bawah. Dari kepala ke bawah ada lisan, ada mulut. Apa yang ada dalam isi kepala keluarnya lewat mulut, lewat lisan. Oke? Lewat lisan. Maka orang yang berilmu di atasnya terisi, maka yang keluar lewat mulutnya adalah seperti itu. Karena mulut ibarat moncong teko. Ibarat apa? Moncong teko. Apa yang ada dalam isi tekonya keluar seperti itu. Kalau isinya kopi keluar warna hitam. Belum tentu. Kalau coklat kopinya coklat. Kalau isinya susu keluar susu. Isinya air bening keluar juga bening. Maka begitu pun diri kita. Indonesia yang maju hijrah ini totalitas menggambarkan bahwa ayo pertama kita perbaiki dulu apa yang ada dalam isi otak. Konon katanya Pak, otak dibagi dua. Satu otak kanan, dua otak kiri. Yang tengah otak-otak. Satu otak kanan, dua otak kiri. Otak kiri itu untuk jelimet, berpikir. Otak kanan kreasi, seni. Maka di sini latihan itu mengolah buah-buahnya. Otak kanan terolah, otak kirinya juga terolah. Maka Masya Allah, luar biasa gitu ya. Nah, ketika latihan gym, latihan itu melatih otak kanan sambil otak kirinya juga bekerja. Gitu. Jadi satu berani mau belajar. Satu mau belajar. Apapun dipelajari. Kita lihat lagi. Dari atas ke bawah ada mulut. Kemudian dari mulut ke bawah ada apa? Hati. Dari hati ke bawah ada perut, perut ke bawah ada syahwat, sumber hawa nafsu. Mohon maaf, dua jengkal ke atas, dua jengkal ke bawah diseimbangkan oleh yang tengah. Apa namanya? Jadi kalau kita ingin baik, dua jengkal ke atas, mulutnya baik, pikirannya baik, terus juga perut baik, apa yang masuk ke dalam perut baik, apa yang syahwatnya baik, maka perbaiki yang harus diasah adalah hati. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, kita mensucikan Allah. Alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, semuanya pujian-pujian pada Allah. Bahkan mohon izin, bangun tidur pun yang pertama dibaca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, pujian. Bangun tidur pun kita sudah memuji Allah. Artinya kita harus positive thinking, positive mindset, sehingga turun ke bawah hati harus positif. Jika hati beres, hatinya bersih, maka dua jengkal ke atas, mulut dan pikiran akan bersih juga. Jika hatinya bersih, ke bawah perut dan juga syahwat akan bersih juga. Maka tujuan sebetulnya Indonesia emas, Indonesia bangkit, Indonesia hebat, sebetulnya ini yang diasah hatinya jernih bersih. Tidak ada benci sama orang lain, ya. Coba Pak, kalau lihat masing-masing Bapak, lihat kanan kiri boleh? Lihat kanan kiri. Aduh, ya ganteng luar biasa ya. Yang dilihat apa Pak?
Siapa yang dilihat? Bukan apa ya, siapa? Yang dilihat apa? Apalah? Yang dilihat apa? Apa? Wajah. Apalagi? Mata. Apalagi? Baju. Siap baju. Baju. Apalagi? Oke. Sekarang lihat ke atas. Yang dilihat apa? Nah, sekarang kita tahu setiap lihat kita kemanapun, yang kita lihat sejatinya adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Lihat kanan kiri, kita melihat mata orang lain. Apa yang terjadi ketika kita melihat mata orang lain? Sebetulnya kita melihat diri kita. Ya Rob, ini luar biasa keindahan Allah, menciptakan mata yang begitu dahsyat. Betul apa tidak? Kalau di atas kepala ada apa? Rambut. Rambut manjangan tidak Pak? Panjang ya, betul? Bulu mata panjang tidak? Tidak ada. Bayangkan kalau bulu mata jadi panjangan. Bapak mau baris tali dulu ke atas. Ibu mau masak, dikit dulu ke belakang. Itu hebatnya ciptaan Allah. Betul apa tidak? Turun ke bawah ada hidung. Bulu hidung jadi panjang tidak? Coba bayangkan kalau bulu hidung manjangin 2 meter aja Pak. 2 meter aja. Bersih hancim hamba itu bawah. Gila kan? Lihatnya juga. Kuku manjangan panjang, tapi gigi itu enggak jadi manjangan. Bayangin kalau gigi panjang. Ustaz mau pidato nih, assalamualaikum. Ciptaan Allah sangat dahsyat, betul loh. Ciptaan Allah maha dahsyat. Sehingga ketika kita melihat kemanapun, lihat ke makanan, apa yang kita lihat? Ciptaan. Bayangin indahnya Allah menciptakan warna-warni. Allah menciptakan luar biasa. Ketika dimakan, yang muncul dalam diri kita apa? Bukan rasa. Rasanya bukan rasa itu saja, tapi masuk ke dalam relung hati. Rasa yang diciptakan Allah Subhanahu. Ya Allah, bagaimana tidak? Allah menciptakan rasa dalam lidah kita. Yang kecil ini, manis, asin, pahit. Betul? Dulu saya pernah menangani Pak, ada seorang ibu yang beliau punya namanya kanker di lidah, kanker jaringan lidah, sampai beliau tidak bisa merasakan makanan sedikit pun. Ketika makan itu hambar, bahkan lama-kelamaan sampai ke tenggorokan itu sakit, minum sakit, makan sakit, sampai kurus, kering kerontak. Beliau qadarullah tahun 2017 kalau tidak salah itu wafat, ya, wafat karena sudah tidak tahan. Nah, maka alhamdulillah kita pujian bagi alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita rasa di lidah kita. Allah masih memberikan kepada kita penglihatan. Maka Indonesia emas, Indonesia bangkit, perwira para TNI-nya bangkit ketika mau belajar. Tadi kalau beliau mengatakan ambil hikmah. Sehingga orang hebat itu adalah orang yang mau mengambil hikmah dari apapun yang kita rasakan. Pak, jangan cemas, jangan sedih ketika menemukan tanjakan ujian. Jangan terlalu bahagia gembira ketika menemukan jalan yang menurun. Kenapa? Karena habis menanjak ada turunan, habis menurun ada tanjakan. Ketika banyak ujian menanjak, bismillah, ambil hikmah, maka insya Allah itu menjadi penguat buat diri kita. Ketika kita menurun, banyak sekali oleh Allah diberikan kenikmatan, kita jangan terlalu bahagia, karena itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia aman, Indonesia bangkit, jangan terlalu senang. Biasanya muncul ujian-ujian berikutnya. Maka di sini dengan sikap dengan kuat, insya Allah mau belajar, mohon izin, boleh ikuti lagi, boleh diangkat tangannya ke atas, diletakkan di pundak temannya yang kanan, diletakkan di pundak temannya yang kanan. Nah, sebelah sini kanan ya. Sebelah sini Pak, ya, boleh ya. Ibu-ibu juga boleh mengikuti Bu ya. Tangan kanannya diletakkan di pundak temannya yang kanan. Boleh ikuti saya, mohon izin. Hei. Kurang keras. Hei. Jangan pakai emosi Pak. Sekali lagi. Hei. Hei kamu. Iya kamu. Perwira yang kuat. TNI yang hebat. Jiwa yang mantap. Jangan galau, jangan gelisah, jangan banyak mengeluh, harus berani belajar, sabar, kuat.
pundak temannya yang kiri. Ke pundak temannya yang kiri. Pembalasan lebih kejam ya. Pembalasan lebih kejam. Siap? Ya. Saya siap. Lebih hebat. Lebih semangat. Tetap fokus. Tidak loyo. Tidak main-main. Tetap semangat. Menuju Indonesia. Yes. Ada yang pakai emosi. Itu antar sahabat, antar teman, antar ini harus ada sentuhan begitu, saling mengingatkan. Gitu ya, saling mengingatkan. Karena muslim dengan muslim itu kalbun ya, seperti bangunan yasuddu ba'duhum ba'd, yang saling menguatkan satu sama lain. Satu berani harus mau belajar siapapun itu. Maka saya itu punya prinsip. Saya itu punya prinsip. Setiap orang adalah guru, setiap suara adalah nyanyian, setiap gerakan adalah tarikan, setiap tempat adalah sekolah. Maka saya kesini sebetulnya belajar, ingin belajar, sama-sama belajar begini begitu. Setiap suara adalah nyanyian terindah, gitu ya. Setiap tempat adalah sekolah. Belajar apapun itu baik buruknya kita bisa ambil. Yang kedua, ketika ingin Indonesia bangkit hebat, maka syarat yang kedua harus mau sabar. Apa Pak? Sabar. Harus mau apa? Satu mau apa? Belajar. Dua. Betul? Ada di sini kalau tanpa kesabaran kira-kira mungkin apa tidak? Bisa apa tidak? Sulit. Kenapa? Karena Rasul pun jauh-jauh hari sudah mencontohkan bagaimana hijrah dari Mekah ke Madinah. Bagaimana pengorbanan Rasul dalam peperangan yang dahsyat, perang Badar, perang Tabuk, perang Uhud, perang apa lagi? Khandaq, perang Parit itu perang yang dahsyat juga. Bagaimana ketika suatu saat Salman Al-Farisi mengusulkan, ya Rasul, bagaimana kalau kita membuat parit? Ketika itu Pak, diblokade, di stop makanan, tidak ada makanan. Bahkan mohon izin, kalau lihat sejarah, itu Rasul bersama para sahabat betul-betul kelaparan. Sampai waktu itu ada tepung ya, dibasahin, setiap orang dicelupin, dicelupin, tangannya dijilat dari makanan itu. Bayangkan Pak, selama berhari-hari, berminggu-minggu seperti ini. Yang dahsyatnya kemudian ada sahabat yang memasak. Kata sahabat itu istrinya, suamiku panggil saja ke sini beberapa orang, jangan kebanyakan, jangan semua. Kenapa? Kalau semua itu gak cukup. Akhirnya diberikan kepada Rasul, ya Rasul kami ada makanan tetapi khusus untuk Rasul dan beberapa orang saja. Tapi apa yang terjadi? Rasul mengumumkan, sahabatku di sana ada sahabat yang sudah masak ini makanan. Senang kan semuanya. Pas datang ke sana, wah ini kebanyakan orangnya, cukup apa enggak? Rasul berdoa pada Allah, ya Rabb cukupkan ini makanan. Masya Allah, yang terjadi atas izin Allah, cukup itu makanan. Kalau tidak ada kesabaran, tidak mungkin sesuatu terjadi yang indah-indah. Betul loh? Sabar menghadapi anak, sabar menghadapi tantangan zaman, dan sabar menghadapi ujian pembelajaran yang ada. Gitu kan? Karena sabar ini adalah kunci, the key. Sabar adalah kunci. Sabar adalah rumus terus menggapai kehidupan. Maka ada istilah man sobaro zofiro. Boleh? Mau disini? Man sobaro zofiro. Sekali lagi. Man sobaro zofiro. Saya dulu di pesantren man jadda wajada, man sobaro zofiro, man saro ala jaddi wasala. Man sobaro zofiro. Barang siapa yang sabar, dia akan terus menggapai. Indonesia ini kalau tidak sabar, wah ini akan seperti ini. Tapi insya Allah lihat Indonesia ini betul-betul dari mulai seluruhnya ini harus ada memiliki kesabaran. Karena ini yang diwarisi oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para nabi sabar, para alim ulama sabar, para guru kita dulu yang mendirikan negeri ini, ya, para tentara dahulu itu wah dengan kesabaran yang luar biasa menghadapi musuh-musuhnya, sabar luar biasa. Sehingga ada istilah pemburu cingin, masya Allah, dan lain sebagainya. Kita pun insya Allah harus dibarengi dengan kesabaran. Siap sabar? Siap sabar? Siap belajar? Siap sabar? Dan yang ketiga terakhir, dan ini yang dahsyat. Yang ketiga, ketika kita ingin mencontoh Rasul, mengaplikasikan ya Muharram ini ke dalam diri kita, maka
sukses dan hebat. Yang ketiga ini yang paling dahsyat. Apa? Mau berkorban. Apa Pak? Berkorban. Diulang, satu mau apa? Dua, tiga. Mau berkorban ini adalah warisan para anbiya. Nabi Adam alaihissalam itu Pak, mohon maaf, satu dosa beliau 40 tahun tobatnya kepada Allah. Allahumma. Nah kita sudah berapa dosa yang kita lakukan? Berapa kali kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sehingga Nabi Adam alaihissalam rela mengorbankan seluruhnya demi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW berkorban, bahkan tidur di pelapah kurma. Semua ketika meninggalkan hijrah dari Mekah ke Madinah berkorban, ditinggalkan harta, benda, tahta, semua ditinggalkan, pindah ke tempat yang lebih mulia. Maka Indonesia ini ketika ingin bangkit dan menjadi emas, maka kita pun diri kita masing-masing ini harus rela berkorban. Tapi saya yakin kalau masalah korban para TNI ini sudah tidak diragukan lagi. Berkorban itu betul-betul fisik sampai jiwa raga itu berjuang berkorban, sehingga itu harus dikuatkan lagi. Tapi meskipun begitu tetap masih ada yang keduanya karena kurang sabarnya akhirnya tidak mau berkorban. Oh, ini baru aja tidur begini sudah dibangunin lagi. Sudah harus lari, sudah harus musab, sudah harus lari. Nah itulah pengorbanan. Sehingga apa? Membentuk jiwa kita ketika kita melihat padi. Apa namanya? Padi. Pak, kita makan pakai apa? Nasi. Pakai mulut. Pakai apa? Sendok. Kita makan apa? Nasi. Sebelum jadi nasi, Kak, itu apa dulu? Lahannya dulu ada, terus ditanam padi, padinya ditanam tumbuh, kira-kira sudah bisa dimakan atau belum? Dia dirawat dulu, disiram, disingkirkan hamanya, setelah itu dipangkas, dibanting-banting, jebret, kata padi itu kan, ya Allah begini amat sih hidup saya. Dibanting-banting, dibolak-balik, belum juga dimakan. Apa setelah itu? Dijemur, dipanaskan, setelah itu sudah dimakan apa belum? Digiling Pak, digiling, diputar, keluarlah beras. Belum juga dimakan. Setelah keluar beras, dibersihkan, dicuci. Maka ini seperti kawah candra di muka. Ya, Arjuna otot kawat gelam, leher, bisa, muka asal. Gigi apa gigi? Emas. Ya, kawah canda di muka, digodok, diasah, dibolak-balik, setelah itu dicuci, bersihkan, maka dinanam. Setelah dinanam, baru sudah matang, keluarlah menjadi beras dan baru dimakan. Nah itulah proses. Maka hikmah yang terakhir daripada hijrah Muharram ini adalah yuk kita totalitas berkorban sama-sama. Kami juga sebagai pendai penceramah kita totalitas berkorban. Kita berjuang banyak sekarang di motor luar biasa. Kita sama-sama anak-anak muda kita raih untuk melawan itu game motor, narkotika, narkoba. Masih banyak PR yang kita sama-sama beriringan untuk sama-sama menjadikan Indonesia bangkit, Indonesia hebat, Indonesia emas. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah, itu sekiranya dari hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya. Boleh sekali mohon izin tangan kanannya diletakkan di dada. Di dada. Mohon izin boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbana. Pada siang ini izinkan kami dengan seragam ini, dengan pangkat jabatan ini, dengan titel ini, kami berkorban untuk bangsa, untuk negara ini, untuk agama ini menjadi lebih baik. Ya Allah, izinkan kami menjadi pribadi yang tangguh, yang hebat, yang cerdas, yang siap menuju Indonesia emas, Indonesia bangkit, Indonesia lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Tarik nafas, boleh dihembuskan. Bismillah ya Allah, di Muharram ini kabulkan doa kami.
jadikan kami sebagai manusia yang terbaik di samping apapun pangkat jabatan kedudukan kami ya Rabb. Kami sebagai hamba Allah yang kami harus berkorban berjuang untuk negeri yang kita cintai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'al biladana hadha Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Rabb ya Rahman, jadikan negeri kami ini ya Allah negeri yang aman, damai, tentram, sentosa ya Allah. Pemimpin yang baik ya Allah ya Rahman, rakyat yang soleh juga soleh ya Rahman. Jadikan keluarga-keluarga kami ya Allah, keluarga kami keluarga yang baik ya Allah, tentram, damai, sehat fisiknya ya Allah, sehat mental dan juga spiritualnya ya Rabbana. Sabarkan kami ya Rabb dalam menempuh ujian ini, dalam latihan ini ya Allah. Sabarkan kami ya Allah menjadi tentara-tentara yang terbaik ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Karim ya Fatah ya Alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, singkirkan Indonesia ini dari para penjajah ya Rahman. Singkirkan Indonesia dari para penjajah yang ingin mengganggu negeri ini ya Aziz ya Karim ya Fatah ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebagai penutup sekali kami mohon doa dari Bapak sekalian Ibu sekalian, yayasan kami YPPI Yayasan Praktek Psikologi Indonesia dalam rangka sama-sama ingin memajukan Indonesia. Mohon doa supaya maju, berkembang dan juga bisa bermanfaat untuk negeri Indonesia ini. Sekian karena waktu pas keluar, akhirnya diakhiri saja. Kalau ada pertanyaan boleh menghubungi nomor di bawah. Sekian kami tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf apabila ada kekurangan yang sedikit ini, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Ayo untuk bangkit, kita harus siap. Satu, siap apa? Belajar. Dua, sabar. Tiga, berkorban. Billahil hidayah wa taufiq wa ridha wal inayah. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.